Roda gigi input rusak seperti ini, dan Anda berani mengambilnya untuk diperbaiki. Saya khawatir Anda belum dipukuli oleh bos bengkel. Nah, Pakistan adalah negara di mana semuanya bisa diperbaiki. Kerusakan seperti itu hanya membutuhkan tembakan dari master bus. Roda gigi dapat dikembalikan ke kekuatan pabriknya. Bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya terletak pada bengkel di Peshawar, Pakistan ini. Setelah diperiksa oleh master, tidak mungkin untuk merekatkannya kembali. Kekuatan pengelasan langsung tidak dapat memenuhi persyaratan penggunaan. Tapi Tuan sudah memiliki rencana pemeliharaan dalam pikiran. Cukup masukkan betis bulat ini ke gigi yang rusak. Kemudian sambatan kepala poros yang patah ke belakang. Setelah mengkonfirmasi rencana pemeliharaan, master memperbaiki kepala poros di piring bubut. Gunakan alat putar untuk menghilangkan semua lubang baut yang rusak. Hanya ukuran asli kepala poros yang tersisa. Karena kerusakan, masih banyak lokasi. Jadi proses undo juga lambat. Setelah bagian-bagiannya dilepas, untuk mencapai jahitan magnet yang ketat saat menyambung, master juga perlu menghilangkan benang pada batang ganda melalui gertakan benang yang ketat. Tidak hanya dapat memastikan bahwa roda gigi yang disambung tahan lama, dan itu juga dapat memastikan bahwa semua aksesori berada dalam keadaan konsentris dan koaksial saat menyambung. Ini adalah operasi win-win. Setelah pin mobil berulir keluar, kemudian pemrosesan kepala poros selesai. Selanjutnya, kita mulai mengerjakan betis bulat untuk penyambungan. Dan hal pertama yang Anda lakukan adalah menempelkannya ke panci bubut. Kemudian gunakan kaliper untuk mengukur ukuran yang perlu dipotong. Posisi yang perlu dilubangi di tengah adalah bagian di mana kepala batang akan disambung nanti. Jadi bahan berlebih perlu dihilangkan dengan alat putar. Hindari mempengaruhi docking berikutnya. Setelah bagian tengah pegangan bundar benar-benar dilubangi, master juga perlu menggunakan kaliper untuk pengukuran. Pastikan ukuran dalam lubang konsisten dengan posisi lubang yang disediakan untuk kepala poros. Setelah pemrosesan selesai, karena kepala poros telah disediakan untuk menyambung benang. Oleh karena itu, utas internal yang sesuai harus dikerjakan di dalam lubang. Setelah master dengan terampil berjalan di bawah pisau, benang internal telah diproses di dalam lubang. Kemudian master menyambung kepala batang ke dalam kue bundar. Rasanya sangat halus ketika kedua aksesoris itu dipelintir. Ini menunjukkan bahwa akurasi pemesinan master tidak memiliki kesalahan. Setelah penyambungan selesai, kedua aksesori telah digabung menjadi satu kesatuan. Tetapi bantuan asing dari pegangan bundar harus disambung dengan roda gigi. Tuan juga akan memperbaikinya di rawa lagi. Haluskan putaran eksternal betis bulat. Buka jalan untuk gigi do berikutnya. Setelah pencabutan selesai, gigi yang rusak sekarang dapat ditangani. Master memperbaiki persneling ke panci bubut. Gunakan pisau gula untuk membatalkan area yang rusak. Batalkan dan ratakan bagian tidak teratur, hingga ukurannya sesuai dengan eksterior yang dicadangkan oleh gagang bulat. Setelah pencabutan selesai, sekarang lubang bagian dalam gigi telah memenuhi persyaratan penyambungan. Master menempatkan gigi di pelat belakang. Masukkan betis bulat dengan kepala poros ke roda gigi. Proses ini juga relatif sederhana. Selama master menggunakan palu untuk memukulnya di tempatnya, itu bisa dilakukan. Setelah penyambungan selesai, master menggunakan penggaris untuk mengukur posisi horizontal di antara keduanya. Hanya jika kedua aksesori berada pada garis horizontal yang sama, penyambungan dapat dianggap lengkap.
Fitis bulat dan roda gigi sekarang dapat bilas bersama. Cahaya yang dihasilkan oleh pengelasan juga lebih menyilaukan. Jadi mari kita lewati prosesnya. Setelah mengelas semua aksesori menjadi satu kesatuan, bekas luka las yang menonjol tidak hanya mempengaruhi penampilan, dan itu tidak memenuhi persyaratan untuk penggunaan roda gigi. Jadi Tuan harus membatalkan semuanya. Jatuhkan ukuran asli gigi dan jual. Karena bidang lingkaran gigi dan posisi lubang baut. Jadi, Anda perlu menggunakan cetakan untuk keluar dari lubang baut. Master menggunakan cat semprot untuk mencetak lubang baut pada cetakan. Gunakan alat putar untuk menandai posisi yang perlu dilubangi di tengah posisi lubang baut. Setelah menggunakan label pukulan sampel untuk mengirim lubang baut yang perlu dibor. Sekarang Anda dapat membuat lubang sesuai dengan posisi yang ditandai. Karena posisi lubang baut meninju juga relatif besar. Jadi prosesnya harus dilakukan dalam 2 langkah. Lurus ke depan, di mana Anda mulai dengan memasukkan gigi dengan sedikit latihan. Kemudian gunakan mata bor besar untuk perawatan pelebaran. Artinya semua lubang diproses. Setelah semua lubang baut dibor, perbaikan gigi yang rusak selesai. Apa pendapat Anda tentang keterampilan Master Gus? Jika skornya 10 dari 10, berapa poin yang bisa Anda berikan padanya?